Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya. Dalam kesempatan ini ada konstruk berpikir yang berkategori ilmiah insya Allah dan konstruk hukum plus moral. Dalam konstruk berpikir ilmiah itu harus dilalui proses objektivitas, sistematis, dan toleran. Tapi pemahaman tolerannya mengacu kepada objektivitas dan sistematis. Jadi walaupun dia anak kecil, tapi objektivitasnya dia benar, dia bisa menjelaskan secara sistematis. Kita yang dewasa toleran ikut dia. Nah, begitu dalam konteks perdebatan kita ini, sepanjang siapapun Monik, kalau dia benar kita toleran. Tapi sayangnya tidak benar gitu loh. Maka toleransinya tidak diberikan. Itu pengertian harus mengacu kepada objektivitas. Nah sekarang objektivitas kita bahas kesaktian Al-Zaitun. Ya. Nah kita melihat dalam konteks ajaran Islam, sumber nilai Islam itu Al-Quran. Ya, kemudian sunnah Nabi. Yang paling utama itu dua hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan itu Muhammad. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, saya tidak bermaksud mau mendakwahkan, tetapi ini fakta hukum dan objektivitasnya di situ. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tadi dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu omongannya Muhammad. Begitu Pak ya? Hasil penelitian begitu. Maka disebut itu sebagai satu penistaan. Ini yang bicara Allah Pak Helmi. Ya, bukan siapa-siapa. Ada kategori dimasukkan neraka. Allah yang bilang di sini, bukan Egy. Poin pentingnya adalah Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti, penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan, dan penistaan agama itu sendiri. Nah ini sudah terjadi, maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya. Harusnya polisi bertindak, karena ini melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Unsur hukumnya terpenuhi? Terpenuhi, 5 tahun sanksinya. Juga undang-undang PNPS ya, nomor 1 tahun 65. Itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan yang terbaru tentang IT, karena disebarluaskan. Bahkan dia menyalahkan TikTok tadi, padahal dia sendiri yang ngomong dia komunis, bukan lain-lain orang. Nah, poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum. Nah, sekarang hukum, tadi berpikirnya udah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, nggak bisa. Kalau moralnya nggak benar, hukum pasti nggak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan, itu moral. Moral ini melengkapi menjadi peristiwa hukum. Jika moral terganggu, maka hukumnya pasti nggak benar. Nah, ini kita lihatlah sekarang. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran seperti diungkap Pak Taufik tadi. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan dalam perspektif yang disampaikan Taufik tadi. Nah, jika itu benar ada, maka pasti ada pelanggaran hukum. Jadi kita tidak lagi harus bertoleransi gitu loh, Mbak Monik, kepada yang begitu-begitu maksudnya. Mbak Helmi juga Pak Helmi dengan hormat ya. Saya juga dosen di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dosen saya ya di Fakultas Syariah. Jadi saya mengerti bagaimana konstruk berpikir Quran itu, logika Al-Quran itu dengan fakta-fakta yang harus kita bicarakan. Kaitannya dengan Yahudi ada di surat Al-Baqarah ayat 120. Ini Kiai
kalau mau ngomong silakan ayatnya ya. Tapi saya kasih tahu aja, buka Al-Baqarah 120, angkal Yahudi wa Nasoro. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu sampai kamu ikut maunya mereka. Jelas disebut jadi. Kemudian di ayat berkait dengan Al-Maidah 51, jangan kamu pilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Jelas semuanya konstruknya itu. Maka di dalam konteks kaitannya dengan moral, keiman juga termasuk bagian di situ. Kita beriman nggak sama ayat-ayat ini? Kalau kita beriman dengan ayat-ayat ini, sudah selesai sebenarnya ini. Tapi persoalan seriusnya yang perlu diperdebatkan lagi tadi, ada orang-orang yang jenderal berpengaruh, membackingi, membela. Ini harus dikenain pasal 55 dia. Masih dugaan. Bukan dugaan, orang jelas di TV tadi dia ngomong kok. Ngancam lagi bahkan. Bahkan pernah ngomong siapa yang berani ini. Udah dilaporin ya? Siapanya? Nah, udah dilaporin tuh. Tapi enggak diproses. Juga proses demo kemarin 2 hari. Betapa ada kurang lebih menurut hitungan rasionya itu ada 1.500 polisi yang menjaga. Itu harusnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa pasal 13, mestinya polisi memfasilitasi siapa yang mendemo ketemu yang didemo, bukan membrigade makan pakai kawat berduri atau kalau di istana pakai beton sekarang. Itu nggak benar, nggak menjalankan undang-undang tentang unjuk rasa gitu loh. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ini para mahasiswa nih yang punya moral idealisme tinggi. Jadi kita ini dalam penegakan hukum udah amat sangat tidak benar. Kenapa? Karena moralnya tidak benar, yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau moralnya benar, jujur benar, adilnya terjaga, maka penegakan hukum pasti benar. Nah, oleh karena itulah di dalam kesempatan ini tidak mengurangi hormat dengan siapapun ya. Di sini tolong jujur. Saudara Panji Gumilang, kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Ini mesti harus diproses polisi. Karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Kenapa pertanyaan seriusnya? Kok belum ada tindakan dari pihak kepolisian atau kejaksaan? Kalau sedang proses jangan dihalangin dong demonya. Demonya itu harusnya difasilitasi, ditemukan. Karena kiai-kiai kita yang dari Banten, dari teman-teman lain yang saya lihat juga berdemo itu sudah jelas dia pesannya untuk supaya dihentikan. Tapi bagi saya ada nilai baiknya Al Zaitun, kemewahan yang ada tadi dan memfasilitasinya untuk belajar itu bagus. Ya nggak usah dibubarkan. Yang persoalan sih Panji Gumilang yang dipersoalkan. Jangan kelembagaannya yang dihancurkan. Kita tinggal luruskan dengan baik. Karena udah menjadi aset umat gitu. Ya itulah pikiran saya. Singkat. 10 second masing-masing, Bapak durasi kita sangat terbatas. Pertama, saya hadir di sini hanya ingin mengatakan bahwa mari kita bawa kasus Zaitun ini ke ranah hukum dengan polisi sebagai panglima. Karena dia itu udah saya sampaikan tadi. Iya, saya setuju. Jadi bukan militer, bukan ormas, juga bukan MUI. Karena semua itu bukanlah penyelenggara negara yang berhak untuk menangani soal hukum. Yang kedua, izinkan saya membacakan surat Al-Hajj ayat 40. Kalau tadi lagu saja dibolehkan, saya ingin mengatakan bahwa Al-Quranul Karim surat Al-Hajj 40 itu mengatakan bahwa di dalam sinagog itu disebut banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahin nasa ba'du bi ba'din lahuddimat sawami wa biya wa salawat wa masajid yuzkaru fi ismillah katsira. Kalau saja bukan karena Allah tidak menghendaki keganasan satu manusia terhadap manusia yang lain, sudah dihancurkan sinagog-sinagog, biara-biara, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa.